diminta kita yang men-share. Apa, Bu? Diminta kita yang men-share ya. Ya, seperti yang lalu juga. Seperti yang lalu, ya. Makasih Kak, betul itu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Salam, Ibu. Halo. Halo, Ibu, apa kabar, Bu? salam Baik, sehat dari Sehat, Medan. Bu. Medan. Harizal Ibu sehat. sampai ke Medan. Ya, selamat datang, Ibu-ibu Bu. Bibi. Selamat ya Ibu Apa kabar, jadi Bu Ar? ketua BKOW. Kabar baik, Bu. Halo. Oh, Ketua BKOW, Ibu. Selamat, Bu. Ya, ya. Selamat ya Ibu, ketua BKOW. Iya, makasih banyak doanya. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah Sehat dan sehat. sukses. Amin. Kirim salam sama ibu-ibu sekalian yang ada di Jakarta, Bibi. Sukses selalu. Amin, Ya. amin. Assalamualaikum Ibu. Salam. Bu Ar, mirrornya dimatiin biar nggak kebalik, Bu. Ya, kebalik ya. Apa? Iya kebalik Bu. Mirrornya Bu. Bisa Bu. Bila. Yang mana nih? Cucu, panggil cucu. Ayo, cucu. Panggil cucu dulu ya. Iya. Silakan. Mirror kebalik. Bila. Selamat datang Ibu Dina, Ibu Pungki. Ibu Sofi dari Bandung ya, selamat datang. Oh, Bu Sofi hadir ya. Datang Ibu Sofi. Apa kabar, Bu Sofi? Masih di mood Bu Sofi? Masih. Iya. Nanya cucu dia, nanya cucu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ibu hadir Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Banyak. Baik, alhamdulillah. Cantik, Bu. Wah, ya. Supaya Enggak kan suara sekarang aja. Mau bicara masih di Semuanya ibu-ibu. Bu Zakia. Salam. Assalamualaikum. Salam Bu Zakia. Waalaikumsalam Bu Zakia. Iya. Waalaikumsalam Mbak Zakia. Waalaikumsalam. Makasih jadi tadi dikasih duitnya pagi sama Rami. Iya. Baru dapat. Iya Bu Zakia. Belakang sih. Ibu Muki. Ya. Assalamualaikum Bu Muki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pungki ya? Dari YPAC Bu YPAC, Muki. ya silakan. Iya. Terima kasih sudah hadir ya. Iya. Happy birthday untuk Idi Bu. Terima kasih. Dan selamat tahun baru. Semoga sukses selalu Idi. Amin. Sama untuk Ibu Pungki juga. Iya, dan ibu-ibunya selalu sehat. Dan Makasih Bu Pungki sendiri, Iya. Pungki. Sama Dina dari unit karya. Jadi satu laptop berdua ya? Iya berdua Bu. Iya. Betul. Terima kasih Bu Ya, undangannya. sama-sama juga sudah datang. Nanti dibagi-bagi ya ilmunya ya. Iya, iya Bu, siap Bu. Kan di
Karena kan banyak anak remaja di unit karya tuh. Iya. Ya. Iya, Bu. Selamat pagi semua ibu-ibu. Izin memperkenalkan saya Ibu Puspaning Utami, guru BK dari SMP Kristen 2 Salatiga. Terima kasih Dari Salatiga. Ya. Terima kasih atas bisa bergabung, sangat senang nanti bisa ditularkan kepada anak-anak di sekolah. Terima kasih. Huruf kecil mana? Huruf kecil. Siapa tadi? Udah. Kita mau mulai jam berapa ini? Udah jam 9? Ya, Rani. Ya, Silakan. Rani. Bu, siap. Mungkin di mute dulu ya Mbak Purti. Ya. Sudah 138. Ya, ibu-ibu mohon maaf saya mute semua ya, Bu. Tapi yang mau bicara tolong kalau bisa di on sendiri ya. Oke. Selamat pagi ibu-ibu, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Bapak-Bapak guru dan Ibu guru peserta webinar, Ibu-ibu cabang se-Indonesia. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-ibu sehat-sehat dan dalam keadaan baik-baik semua. Baiklah, sambil menunggu kehadiran peserta dari cabang-cabang sekolah-sekolah lain, mari kita dengarkan bersama lagu berikut ini. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang
ibu-ibu, bapak-bapak, terlihat ada beberapa peserta yang baru hadir. Sambil kita menunggu yang belum hadir, mari kita saksikan video berikut ini. Ada di itu udah masuk. Udah dalam. Oke. Saya akan dulu ya. Semoga bikin post. Di putih melati, mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru semi anggun asri, ku cipta dalam, ku bahan seni, tajuk bak permata, siratan bintang kejora, kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa, putih yang pesona, ramah-ramah, neka warna, kan ku persembahkan bagi pandu Indonesia suci melati. Tianmu pertiwi, lambang dan luhur, budi pekerti, tajuk bak permata, siratan bintang kejora, kan
Kan ku persembahkan bagimu pahlawan rasa putihnya pesona rama-rama neka warna. Kan ku persembahkan bagi Bandung Indonesia. Lambang dan luhur budi pekerti, hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, Dr. Murdiati Umbas yang kami hormati dan cintai. Yang terhormat narasumber kita hari ini, Ibu Roslina Ferauli MPSI, PSI. Yang kami cintai, Ibu-Ibu Penasehat Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Yang kami banggakan, Ibu-Ibu Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Dan yang kami sayangi, Ibu-Ibu seluruh cabang IID se-Indonesia, serta Bapak-Bapak guru, Ibu-Ibu guru, hadirin sekalian yang kami muliakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul kembali dalam acara webinar bersama PBIID dalam rangka memperingati HUT IID ke-67. Selamat hari ulang tahun IID tercinta. Semoga organisasi IID kita makin maju, sukses, dan tetap eksis di tahun yang akan datang. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam webinar yang diadakan oleh Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia dalam rangka HUT IID dengan tema Ayo Sehatkan Reproduksi Remaja. Saya Rani Mokoginta, host untuk acara pagi hari ini, didampingi co-host Ibu Purti dan Ibu Usanti, dan sebagai moderator webinar hari ini, Ibu Rita Mowoko Rusvin, SHMH, yang akan mendampingi hadirin sampai dengan akhir acara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat mengikutinya. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita lihat bersama tertib acara webinar. Selanjutnya, untuk kelancaran tertib acara webinar, akan kami bacakan tata tertib acara sebagai berikut. 1. Pakaian guru bebas rapi. IID seragam batik IID. Kedua, menggunakan nama dan asal sekolah atau instansi, contoh Santi SMA Negeri 2 Bogor. 3. Bertanya pada kolom chat kepada host.
Keempat, silahkan raise hand atau chat di kolom Q&A untuk bertanya. 5, tidak diperkenankan untuk record atau merekam acara. 6, saling menghormati dan menghargai. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, sebagai awal acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin sikap tegap dan sempurna. Terima kasih. Demi kelancaran acara webinar hari ini, kami mohon hadirin kita hening sejenak untuk mengikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Chot Sonia. Kepada Ibu Chot Sonia kami persilakan. Terima kasih Ibu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Juminar yang dimuliakan Allah, demi kelancaran acara Juminar pagi hari ini, mari kita tundukkan sejenak kepala kita, bermunajat kepada Allah, memohon rahmat dan ridhonya. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, pada hari ini kami berkesempatan hadir dalam Juminar yang diselenggarakan oleh PBIID. Lancarkanlah acara ini ya Allah, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti.
Beri kami kecerdasan untuk memahami ilmu yang akan kami dapat pada hari ini. Tolonglah kami, ya Allah. Kami lemah tak berdaya, sedang Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu, al-malikul qudusus salamul, mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabbir, subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari wal musawwiru lahu asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahumma fir lana wa li walidina wa li auladina wa li masaihina wa li ihwana fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutalabati lahu zahiran wa batinan fi afiatin wa salamatin birahmatika ya rahman rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sonia. Baiklah hadirin sekalian, mengawali pokok acara hari ini, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami persilahkan Ibu Murdiarti Umbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Roslina Ferauli, Master Psikologi, Psikolog, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, Ibu-Ibu Penasihat Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu-Ibu Pengurus PBIID, Ibu-Ibu Pengurus dan anggota IID yang saya cintai, hadirin sekalian yang saya muliakan. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat rahmat dan ridhonya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat dan suasana bahagia. Pertama-tama saya sampaikan juga selamat tahun baru untuk kita semua. IID baru saja melaksanakan peringatan hari ulang tahun IID yang ke-67 yang jatuh pada tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru semua yang bersedia hadir walaupun undangannya agak mendadak. Karena memang acara ini sebetulnya tidak disiapkan, tetapi karena kami mempunyai kelebihan hari Zoom kami dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roslina Ferauli, Master Psikolog dan Psikolog yang mau menambah waktunya menjadi narasumber 2 kali acara tambahan. Hadirin yang terhormat dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru yang saya hormati. Dalam kiprahnya, IID selalu berperan serta membantu mensukseskan program pemerintah dalam bidang kesehatan sosial seperti yang sudah ditayangkan pada video sebelum ini. Di era digitalisasi ini, dengan mudahnya media sosial mengunggah berita-berita yang membawa dampak negatif pada remaja dan dapat mengakibatkan berkurangnya mutu sumber daya manusia negara kita di masyarakat yang akan datang. Oleh karena itu, dalam rangka hari ulang tahun IID yang ke-67 diangkat tema tentang remaja, ayo sehatkan reproduksi remaja. Siapakah remaja itu? Remaja adalah anak-anak yang berusia 12-21 tahun atau ada yang menyatakan 10-19 tahun. Remaja berada dalam masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Secara fisik, remaja dapat dikatakan sudah matang, tetapi secara psikis atau kejiwaan, remaja masih belum matang.
Remaja dianggap termasuk dalam kelompok yang berisiko untuk terkena berbagai masalah kesehatan. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksinya agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi disertai berbagai faktor yang berhubungan dengan proses tersebut. Remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, tetapi kurang mempertimbangkan akibatnya. Untuk mencari jati dirinya, mereka mencoba hal-hal baru tanpa memperhatikan risikonya. Sifat-sifat remaja inilah yang menyebabkan tingginya risiko yang dilakukan. Perilaku berisiko yang sering dilakukan remaja antara lain adalah seks bebas, sehingga mudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Dan akibat dari kehamilan tidak diinginkan ini akan timbul aborsi. Juga infeksi penyakit menular seperti HIV/AIDS. Juga ada perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma, misalnya LGBT. Kekerasan seksual, penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dengan mengetahui informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab. Hadirin yang terhormat, ibu dan bapak guru yang saya sayangi. Dalam pidato kenegaraan hari ulang tahun RI ke-74, Presiden RI Joko Widodo menyatakan SDM unggul, Indonesia maju. Tentunya sebelum mencapai Indonesia emas di tahun 2045, Indonesia harus maju dulu, syaratnya memiliki SDM yang unggul. Untuk menciptakan SDM yang unggul, perencanaan sebelum nikah sangat penting. Oleh karenanya remaja perlu diberi pemahaman dan perspektif tentang kesehatan reproduksi. Proses reproduksi merupakan suatu proses yang untuk melanjutkan keturunan menjadi tanggung jawab yang bersama antara laki-laki dan perempuan. SDM unggul didapat melalui kesehatan reproduksi yang esensial dan pendidikan yang baik. Hadirin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya sayangi. Apakah itu kesehatan reproduksi yang esensial? Reproduksi esensial itu kita harus tahu tentang program kesehatan reproduksi remaja, program keluarga berencana, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seks, antara lain itu. Untuk hal-hal tersebut, diperlukan kampanye tentang kesadaran hidup sehat bagi remaja melalui kecakapan hidup sehat atau life skill yang meliputi keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, dan keterampilan vocational serta adversity. Keterampilan fisik intinya adalah menyeimbangkan antara nutrisi, olahraga, dan istirahat. Pada saat ini banyak anak-anak remaja yang suka tidur sampai malam hari. Nah, itu memang harus perlu diberitahu untuk beristirahat 6 sampai 8 jam. Kemudian kalau nutrisi kurang, maka akibatnya akan timbul anemia atau HB-nya berkurang. Akibat dari anemia pada wanita muda yang mengalami anemia secara kronis, maka pada waktu dia menikah dan hamil, kemungkinan terjadinya stunting pada anaknya cukup besar. Di Indonesia pada saat ini ada kurang lebih 20% stunting pada anak-anak. Stunting artinya beratnya sih cukup gitu ya, tetapi tingginya kurang, tingginya rendah sekali, dan gangguan yang ditimbulkan bukan hanya pada pendek, tetapi IQ-nya pun juga menjadi rendah. Keterampilan mental adalah bagaimana berpikir secara positif. Keterampilan emosional adalah bagaimana berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Saya ingin bercerita sedikit tentang keadaan di Jepang, di mana pada tahun 1970 SDM Jepang itu bisa menjadi SDM nomor 1 di dunia. Karena apa? Jadi sesudah Perang Dunia Kedua itu Kaisar Hirohito dari Jepang yang mengalami kekalahan pada tahun 1945 itu, beliau meminta orang-orang mudanya itu, kalau kita biasanya kan melakukan wajib militer. Ini bukan wajib militer tapi menjadi guru. Diharapkan orang-orang muda di Jepang menjadi guru dan diberi pelajaran mengenai EQ.
emotional quotient. Ternyata pada tahun 1970 dengan terjadi perubahan total, karena kita tahu, mungkin kita tahu pada waktu sebelum 1945 kita pernah dijajah oleh Jepang 1942, dan orang-orang menyatakan, maksud saya tahu dari nenek saya bahwa orang Jepang itu sangat kasar dibandingkan dengan misalnya orang Eropa. Jadi pada tahun 1942 itu orang-orang Jepang itu, jadi sebelum 1945 orang Jepang itu sangat kasar gitu, sangat ya tidak senang lah kita. Jadi karena itu Kaisar Hirohito melakukan EQ, akibatnya terjadi perubahan besar-besaran di Jepang yang dirasakan sampai saat ini. EQ yang tinggi sehingga komunikasi dapat berjalan secara efektif. Mereka melihat orang lain, bagaimana kalau saya digitukan juga. Misalnya kita berbicara kasar. Kalau orang berbicara, kalau saya dikasari oleh orang lain, maka saya akan merasa tidak senang. Karena itu saya tidak melakukan berbicara secara kasar atau mengkasari orang lain. Itulah orang Jepang seperti itu. Dan akibatnya kita rasakan bahwa mereka berhasil menjadi SDM yang unggul. Yang berikutnya adalah keterampilan spiritual, adalah bagaimana menyeimbangkan hubungan antar manusia, hubungan antar alam, hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penilaian keterampilan spiritual adalah jujur. New Zealand dan Finlandia pada tahun 2015 menjadi SDM-nya mengalahkan Jepang, menjadi SDM yang unggul di dunia. Karena apa? Karena mereka mempunyai moto, kita harus bersikap jujur. Jadi ternyata keterampilan spiritual itu bisa meningkatkan sumber daya manusia yang tinggi. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan vokasional, bagaimana menjadikan hobi dan bakat menjadi usaha yang hidup mandiri. Saya punya cucu yang duduk di kelas 2 SMA, dia itu senang menjahit. Oleh ibunya dibelikan di toko itu ada jualan bahan-bahan bekas, bukan bekas ya, tapi sisa-sisa guntingan horden, sisa-sisa guntingan, jadi agak tebal dan dijual kiloan. Ibunya membelikan itu, kemudian cucu saya membuat bermacam-macam. Ada yang dibikin tempat pensil, ada yang dibuat dompet, ada yang dibuat tas kecil gitu. Dan itu dijualnya di sekolahnya dan laku banget. Gitu. Bahkan sampai ada yang sampai memesan segala, jadi mula-mula dijual barangkali cuma 10, barangkali sampai akhirnya menjadi cukup banyak. Ini adalah salah satu contoh di mana hobi menjadi usaha untuk hidup mandiri walaupun kecil-kecilan. Keterampilan adversity adalah bagaimana menghadapi kesulitan hidup dengan mengubah hambatan menjadi peluang. Di sini saya akan menyampaikan bahwa keterampilan fisik itu kita bisa dapatkan dari dokter-dokter obstetri ginekologi. Karena kebenaran kita adalah Ikatan Istri Dokter Indonesia, kalau Bapak dan Ibu guru mengharapkan keterampilan fisik ini, monggo silakan menghubungi IID-nya. Pada hari ini kami mendapatkan tambahan mengenai keterampilan mental sampai keterampilan adversity itu dari Ibu Ferauli, seorang psikolog yang ahli di bidang remaja. Hadirin yang terhormat dan Bapak Ibu guru yang saya sayangi, untuk membentuk SDM yang unggul, ketiga elemen bangsa yang terdiri dari public, private, dan civil society harus bersatu dan bersinergi agar Indonesia akan menikmati hasil dari bonus demografi sehingga Indonesia emas dapat terjadi. Saya sebagai nenek dan ibu sangat mengharapkan bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu guru dalam mendidik para remaja Indonesia untuk sadar hidup sehat melalui kecakapan hidup atau life skill. Sebelum mengakhiri sambutan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ferauli sebagai narasumber, ibu-ibu panitia HUTI yang ke-67 yang sudah bekerja keras untuk tercapainya acara kita hari ini. Setelah sambutan saya ini nanti akan diputarkan video tentang reproduksi remaja.
Kalau Bapak dan Ibu guru punya media sosial seperti Instagram, Facebook, atau YouTube, boleh disebarkan. Bila Bapak Ibu guru mau minta bahannya, bisa meminta kepada cabang IID di kota Ibu Bapak guru sekalian. Dengan saya akhiri sambutan saya dengan mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mulyarti untuk arahan dan bimbingannya.